Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Rawi Firzatullah from MNG25CX and my NPM are 254110055 and I am from group 4. In here I want to presentation about my last and first ekonomi mikro memahami perilaku manusia dalam kelangkaan. Seringkali istilah ekonomi diasosiasikan dengan angka rumit dan grafik membosankan. Namun, pada hakikatnya, ekonomi adalah studi tentang perilaku manusia. Ekonomi mikro khususnya menganalisis bagaimana individu dan perusahaan membuat keputusan alokasi sumber daya yang terbatas. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap manusia menerapkan prinsip ekonomi mikro, mulai dari memilih kopi hingga memutuskan memasak di rumah. Keputusan ini bukan sekedar rutinitas, melainkan hasil kalkulasi rasional mengenai biaya peluang, utilitas, dan keterbatasan anggaran. Yang pertama, studi perilaku. Studi perilaku ekonomi adalah studi tentang bagaimana manusia membuat pilihan. Kedua, alokasi sumber daya, yaitu memahami keputusan individu dan perusahaan dalam mengalokasikan sumber daya terbatas. Ketiga, ada keputusan rasional. Setiap pilihan melibatkan kalkulasi biaya, peluang, utilitas, dan anggaran. Selanjutnya, kelangkaan dan dinamika pasar fondasi ekonomi mikro. Fondasi ekonomi mikro adalah kelangkaan sumber daya alam, waktu, dan uang yang terbatas, memaksa manusia untuk membuat pilihan yang kemudian membentuk dinamika pasar. Perubahan harga suatu barang secara langsung memengaruhi keputusan pembelian kita, mengikuti pola ilmiah yang dirangkum dalam teori permintaan dan penawaran. Namun, teori ini memerlukan validasi di lapangan untuk memahami fleksibilitas perilaku manusia dalam merespon variabel ekonomi, terutama harga. 1. Kelangkaan sumber daya. Keterbatasan sumber daya memaksa individu membuat pilihan ekonomi. Kedua, teori permintaan dan penawaran, mekanisme pasar yang menjelaskan hubungan antara harga dan kuantitas. Ketiga, validasi lapangan, pentingnya menguji teori ekonomi dengan realitas perilaku konsumen. Elastisitas permintaan mengukur sensitivitas konsumen terhadap harga. Konsep krusial dalam ekonomi mikro adalah elastisitas permintaan, yang mengukur seberapa sensitif konsumen terhadap perubahan harga. Mengapa harga garam naik 2 kali lipat tetap dibeli, sementara kenaikan tiket bioskop sedikit saja bisa merosotkan jumlah penonton? Jawabannya terletak pada sifat barang, ketersediaan substitusi, dan tingkat kebutuhan. Memahami elastisitas penting bagi akademisi, pembuat kebijakan, dan pelaku usaha kecil, termasuk pedagang di pasar tradisional. Apa itu elastisitas? Mengukur responsivitas jumlah permintaan terhadap perubahan harga. Faktor penentu sifat barang, substitusi, dan kebutuhan mempengaruhi elastisitas. Pentingnya pemahaman krusial bagi semua pihak dan akademisi hingga pedagang kecil. Pasar tradisional, laboratorium ekonomi mikro yang dinamis. Pasar tradisional adalah presentasi murni dari pasar persaingan yang mendekati sempurna. Di sini, interaksi penjual dan pembeli terjadi langsung, dan hukum permintaan dan serta penawaran bekerja dinamis melalui tawar-menawar. Pedagang, meskipun tanpa pendidikan ekonomi formal, secara intuitif memahami perilaku konsumen, tahu kapan menaikkan dan menurunkan harga. Oleh karena itu, pasar tradisional menjadi laboratorium sosial ekonomi yang kaya untuk observasi. Pasar murni representasi pasar persaingan sempurna yang mendekati ideal. Tawar-menawar mekanisme dinamis penentu harga yang mencerminkan permintaan dan penawaran. Pedagang intuitif memahami perilaku konsumen tanpa latar belakang ekonomi formal. Di pasar tradisional, fluktuasi harga komoditas pangan di Indonesia sering memicu keresahan nasional, mempengaruhi daya beli dan pola konsumsi rumah tangga.
Bagaimana konsumen di pasar tradisional bereaksi terhadap lonjakan harga? Apakah mereka tetap loyal atau beralih ke substitusi yang lebih murah? Observasi langsung ke pedagang pasar tradisional penting untuk menjembatani teori ekonomi mikro dengan realitas. Teori sering berasumsi ceteris paribus, namun lapangan faktor seperti kedekatan emosional, loyalitas, dan persepsi kualitas ikut bermain. Data dari pedagang dapat mengungkap pola elastisitas yang berbeda untuk setiap komoditas. Observasi ini juga bertujuan untuk memahami strategi bertahan pedagang kecil di tengah ketidakpastian harga. Bagaimana mereka menyikapi penurunan permintaan? Apakah mereka mengurangi margin atau menaikkan harga penuh? Dinamika ini menunjukkan bahwa ekonomi mikro bukan hanya teori angka, melainkan psikologi manusia, strategi bertahan, dan seni bernegosiasi. Makalah penerapan teori ekonomi mikro dalam kehidupan sehari-hari, analisis elastisitas permintaan di pasar tradisional diharapkan memberikan gambaran jelas aplikasi teori ekonomi dan data empiris pengaruh perubahan harga terhadap perilaku belanja masyarakat. Ini akan mengeksplorasi alasan di balik keputusan ekonomi di tingkat akar rumput, membantu kita menjadi konsumen cerdas dan pelaku ekonomi bijak. Ekonomi mikro membedah keputusan individu dan mekanisme harga. Ekonomi mikro adalah cabang ilmu yang mempelajari perilaku unit pengambilan keputusan individual seperti konsumen, pemilik faktor produksi, dan perusahaan dalam ekonomi bebas. Berbeda dengan ekonomi makro yang melihat gambaran agregat, ekonomi mikro berfungsi sebagai mikroskop untuk mengamati interaksi di pasar tertentu. Dalam keputusan sehari-hari, ekonomi mikro menjelaskan bagaimana individu mengalokasikan pendapatan terbatas mereka untuk mencapai kepuasan maksimal. Penerapan utama ekonomi mikro terletak pada mekanisme harga. Harga berfungsi sebagai sinyal untuk mengordinasikan keputusan produsen dan konsumen. Di pasar tradisional, harga ditentukan oleh kekuatan tawar-menawar, mencerminkan kelangkaan dan keinginan relatif dari kedua belah pihak. 1. Fokus individu, mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan. 2. Alokasi pendapatan, bagaimana individu memaksimalkan utilitas dengan pendapatan terbatas. 3. Mekanisme harga, sebagai sinyal koordinasi di pasar. Teori dan hukum permintaan, hubungan harga dan kuantitas. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli konsumen pada berbagai tingkat harga dan dalam periode tertentu. Hukum permintaan, postulat fundamental ekonomi mikro, menyatakan hubungan terbalik antara harga dan jumlah barang yang diminta dengan asumsi faktor lain tetap, ceteris paribus. Secara intuitif, hukum permintaan dijelaskan melalui dua fenomena. Yang pertama, efek substitusi. Kenaikan harga mendorong konsumen mencari barang pengganti yang lebih murah. Efek pendapatan. Kenaikan harga mengurangi daya beli real konsumen, memaksa mereka mengurangi konsumsi. Elastisitas permintaan harga, price elasticity of demand, mengukur seberapa peka jumlah permintaan terhadap perubahan harga. Kategori elastisitas: elastis perubahan permintaan, perubahan harga. Contohnya harga mewah, banyak substitusi. Inelastik perubahan permintaan, perubahan harga. Contohnya kebutuhan pokok. Unitari perubahan harga dan permintaan sebanding. Elastisitas sempurna itu adalah konsumen hanya membeli di harga tertentu. Inelitis sempurna perubahan harga tidak berpengaruh pada jumlah. Contohnya obat kolesterol. Yang kedua adalah teori perilaku konsumen.
utilitas dan pilihan konsumen mengambil keputusan berdasarkan keputusan utilitas yang diperoleh. Hukum utilitas margin yang menurun, setiap tambahan unit barang yang dikonsumsi akan memberikan tambahan kepuasan yang semakin berkurang. Harga reservasi, harga maksimum yang rela dibayar konsumen berdasarkan kegunaan utilitas barang tersebut. Proses tawar-menawar di pasar tradisional, tawar-menawar adalah upaya mencapai utilitas harga antara pembeli dan penjual. Kesimpulannya adalah mikroekonomi di pasar tradisional. Pasar tradisional memvalidasi teori ekonomi dalam praktik nyata, yaitu validasi hukum permintaan, fenomena utilitas, harga barang, informasi asimetris dan loyalitas, keseimbangan pasar, yaitu harga yang disepakati dalam tawar-menawar merupakan titik temu antara kurva permintaan dan penawaran. Segitu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.